Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan buat kita hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Kita akan mengawali kembali saudara-saudara hidup kita bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita sibuk dengan aktivitas kita dengan segala pekerjaan kita mau diperdengarkan oleh firman Tuhan. Kita mau disapa oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat kita. Firman-Nya disampaikan kepada kita. Tuhan sudah menyertai kita dari malam yang gelap sampai pagi hari ini. Dia berikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Mari kita mensyukuri itu bersama dengan persekutuan kita buat hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sekali lagi firman Tuhan Markus 5 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan buat kita hari ini adalah satu karya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seseorang yang kerasukan setan. Ada seseorang yang dirasuki setan yang disebut legion. Legion artinya beribu-ribu hantu. Kalau kita teliti mungkin kata legion itu 6.000 hantu. Artinya orang yang dirasuki setan di seberang danau Gadara itu, Gerasa itu, adalah orang yang dihinggapi banyak sekali setan. Sehingga hidupnya berantakan. Hidupnya menjadi tidak normal. Hidupnya tinggal di tempat yang tidak benar. Bayangkan dia tinggal di pekuburan dan berteriak-teriak hari lepas hari. Tidak ada lagi orang yang bisa mengikat dia. Tidak ada lagi orang yang bisa menaklukkan dia, menjinakkan dia. Semuanya tidak ada yang berani mendekat kepadanya. Sehingga dia juga tidak tinggal di kampung, tapi tinggal di kuburan. Di tempat yang buat saya itu bukan tempat yang layak untuk ditinggali oleh seorang manusia. Hanya orang-orang yang mati yang tinggal di kuburan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan tentang itu? Yang pertama, bahwa orang-orang yang kerasukan setan tempatnya bukan di tempat yang baik. Maka hati-hatilah, jangan sampai dirimu dirasuki oleh kuasa setan. Sebab tempatmu bukanlah tempat di dalam persekutuan. Tempatmu adalah tempat kegelapan. Tempatmu adalah tempat yang tidak baik, yang dijauhkan daripada apa? Ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian. Makanya saudara-saudara, hati-hati, jangan sampai kita dirasuki oleh setan. Ya, dan yang paling perlu kita ingat bahwa tempat orang-orang yang jahat itu bukanlah di sorga, tapi di neraka. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang mau kita lihat. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang kerasukan setan yang di seberang danau Gerasa ini, ketika dia sudah dipulihkan oleh Yesus Kristus, yang tadinya orang tidak berani mendapatkan dia, tidak berani untuk menangkap dia, dan orang-orang ketakutan berhadapan dengan dia. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia ketakutan, dia takut sekali. Ya, apa dikatakan dia di sini? Mari kita lihat, saudara-saudara. Ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Dia takut kepada Yesus karena dia tahu bahwa kuasa Yesus itu begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, apalagi yang mau kita camkan dari ini, bahwa setan-setan
iblis itu takut dengan Tuhan. Makanya saudara-saudara, tinggallah dalam Tuhan supaya kita jangan sampai takut dengan iblis. Bahkan iblis yang takut dengan kita. Ada begitu banyak orang yang takut sekali dengan setan, takut sekali dengan iblis. Tapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, orang yang tinggal dalam Tuhan, dia tidak akan pernah takut untuk apa? Untuk berhadapan dengan setan. Kalau kita percaya saudara-saudara kuasa Tuhan melebihi kuasa daripada iblis dan setan, maka kita tidak perlu takut. Ada orang yang kadang-kadang ketika ada orang katakan misalnya parmata begu Dina, kalau bahasa orang Batak ya, orang yang bisa melihat hantu misalnya. Oh, di sana hati-hati, ada kuntilanak, di sana ada hantu, di sana ada setan, di sana ada bayi yang berteriak-teriak terus di setiap malam. Kadang-kadang kita bisa merinding mendengarkan itu. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah takut dengan apapun. Ingat itu. Jadi kalau kita takut, maka kita masih belum berada di dalam Yesus Kristus. Itu yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya ada dua hal yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita. Ketika orang itu sudah sadar dari apa? Dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Mari kita lihat supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan dari firman Tuhan. Dari ayat yang ke-18 sebelum dari ayat kita itu. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Orang yang sudah dilepaskan dari setan itu mau mengikut Yesus. Tetapi justru Yesus melarang dia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan menjadi renungan buat kita hari ini. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhanmu, oleh Tuhan atasmu. Bapak Ibu saudara-saudara, ada dua hal. Yang pertama yang mau disampaikan, orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya adalah orang yang sudah dilepaskan daripada kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, kuasa iblis. Bila orang-orang tinggal dalam kejahatan, tinggal dalam kekuasaan iblis, tinggal dalam keinginan dagingnya, kuasa dagingnya, dan gila-gila hormat, gila-gila harta, rakus dan sebagainya, itu tidak akan bisa dan tidak mungkin akan dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi saksinya. Hanya orang-orang yang sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, kuasa keinginan daging, itu yang bisa menyaksikan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai oleh Tuhan, banyak gagal untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena masih dikuasai oleh keinginan dagingnya, kuasa keinginan duniawi. Maka hidupnya banyak yang selalu jatuh ke dalam dosa. Hati-hati untuk kita semuanya, termasuk untuk saya juga hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, menjadi saksilah bagi keluargamu. Pulanglah ke rumahmu kepada orang sekampungmu. Saudara-saudara, kesaksian kita bawa pulang, gak usah jauh-jauh kepada orang-orang yang sangat jauh sekali, tapi ke tengah-tengah keluarga kita dulu. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, atau kepada orang tua kita, kepada abang adik kita. Karena kesaksian kita itu perlu didengarkan oleh keluarga kita. Tetapi ingat, sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita, kita harus tinggal dalam kebaikan, tinggal dalam kebenaran. Karena bagaimana mungkin kita mau menyaksikan tentang Yesus Kristus, kebaikan Tuhan, sementara kita masih tinggal dalam kejahatan. Makanya begitu sulit untuk memberitakan firman Tuhan atau menyaksikan Injil kepada apa? Kepada teman sekampung, kepada keluarga, kepada sanak saudara, orang-orang yang mengenal kita. Tetapi kalau kita dikenal adalah orang yang baik, orang yang benar, maka kuasa itu tetap juga akan diberikan kepada kita. Ada banyak kesaksian kita tentang Kristus, tentang anugerahnya, tentang kasihnya, tentang pertolongan-pertolongan yang sudah diberikan kepada kita, tentang kelepasan demi kelepasan, kesembuhan demi kesembuhan. Mari saksikan itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang juga bisa merasakan dan menemukan hal-hal yang baik dari Kristus, dan sehingga mereka juga boleh dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan dan diselamatkan oleh Kristus dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami boleh mendengarkan
Biarlah Tuhan kami boleh jadi saksi bagimu, supaya kami juga bisa membawa orang untuk boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ingat, terimalah kelepasan dari Kristus. Hanya dalam Kristus kita boleh dilepaskan dari kejahatan, sehingga kita boleh bersaksi bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.